Hari ini gue bakal bedah kenapa clipper-clipper maraton itu bisa banyak yang viral. Mereka nge-clippingin maraton tanpa dibayar, ya. Mereka cuma pengen nge-clippingin maraton karena maraton. Yang pertama, ya, nggak bisa dipungkiri faktor yang bermain peran lumayan besar itu adalah sosoknya. Untuk naik viral sesaat itu banyak yang bisa. Tapi untuk bisa bertahan, bahkan sampai belasan tahun ya, itu menurut gue sangat-sangat sulit. Jadi, guest-guestnya ini akan membawa fanbase-nya mereka juga untuk nonton maraton. Selanjutnya kita bahas ke materi. Jadi teman-teman udah kebayang seberapa banyak materi yang bisa di-generate dalam sekali live stream. Kreator, brand yang paling gampang di-clipping adalah mereka yang materinya itu banyak. Kayak menurut gua maraton udah durasinya banyak, isinya seru-seru. Nah, kita masuk ke poin ketiga, yaitu hari ini gua bakal bedah kenapa clipper-clipper maraton itu bisa banyak yang viral. Gue yakin teman-teman di sini yang sering scroll TikTok atau IG ya pasti sering dihantui ya atau dikejar oleh klip-klip dari maraton. Hari ini gue mau bahas ya kenapa konten maraton, live stream maraton itu sangat viral ya dan clipping-clippingnya itu mudah banget FYP, mudah banget dapat view. Ada 3 faktor yang bakal gue bahas. Dan menurut gue dengan membedah maraton ini teman-teman clipper jadi bisa lebih paham ya sebenarnya faktor-faktor apa sih yang mempengaruhi klip itu bisa viral ataupun enggak. Disclaimer dulu ya, dengan gue membuat video ini gue tidak ada maksud ya untuk bilang kalau maraton itu bayar clipper, pakai clipper. Intinya gue yakin banyak banget clipper-clipper maraton itu ya clipping secara organik karena mereka mungkin happy, mereka ngefans dengan Bang Reza Arab dan juga member-member maraton yang lain gitu ya. Tujuan dari video ini pure untuk edukasi doang. Alasan gue tahu banyak banget clipper-clipper maraton itu organik dalam artian itu mereka nge-clippingin maraton tanpa dibayar ya. Mereka cuma pengen nge-clippingin maraton karena maraton. Karena banyak banget clipper-clipper di Clipo, komunitas clipping gue ya, itu nginfo ke gue kalau mereka willingly ya dengan sukarela nge-clippingin maraton. Ya, alasannya karena tadi ya, mereka ngefans dengan Bang Reza Arab, mereka merasa ter-entertain banget dengan konten-konten maraton gitu ya, atau mereka merasa happy aja gitu nge-clippingin maraton sekalipun gratis, tapi mereka dapat view yang banyak, mereka happy gitu. Dapat ada video yang view-nya jutaan itu udah happy lah mereka. Nah, jadi kita bakal bedah ya 3 poin penting kenapa clipping dari maraton bisa viral. Yang pertama ya, nggak bisa dipungkiri faktor yang bermain peran lumayan besar itu adalah sosoknya. Seperti yang kita tahu ya, di live stream maraton tentunya ada YB ya atau Bang Reza Arab. Oke, ini adalah sosok yang legendaris banget di dunia sosial media ya. YouTuber legendaris, fanbase-nya udah kuat banget dari dulu gitu kan. Dan beliau ini menurut gue ya, itu bertahan lama banget loh di dunia sosial media. Dimana itu hal yang menurut gue sangat-sangat sulit. Teman-teman bisa lihat ya, di dunia sosial media, untuk naik viral sesaat itu banyak yang bisa. Oke, tapi untuk bisa bertahan, bahkan sampai belasan tahun ya, itu menurut gue sangat-sangat sulit. Dan itu juga menyebabkan, ya bisa dibilang Bang Arab ini punya fanbase yang udah sangat kuat. Jadi nggak bisa dipungkiri kalau fanbase-nya juga mungkin secara sukarela mau nge-clippingin maraton karena ngefans sama Bang Reza Arab. Gitu ya. Tapi tentunya ya nggak cuman ini doang gitu loh. Tapi juga ada sosok dari member-member di maraton yang lain ya yang nggak kalah terkenal juga sekarang dari Bang Reza Arab. Jadi teman-teman bayangin ya dari satu live stream, oke, udah ada Bang Reza Arab di sini nih, kita kasih mahkota deh. Nah karena dia leadernya gitu ya. Ada juga yang lain-lain nih ya, Bang Aloy. Bang Aloy kita kasih love, karena di kepalanya ada love, oke? Nah, dan banyak member-member yang lain. Nah, tiap member ini, mereka juga punya fanbase-nya masing-masing gitu loh. Ya, walaupun mungkin nggak sebesar Bang Arab ya, tapi kayak punya masing-masing. Artinya apa? Fanbase masing-masing ini juga akan bantu mensupport untuk nge-clippingin si maraton ini. Jadinya, di dalam sesi live stream ini, yang beraksi itu kan nggak cuma satu orang gitu ya. Tapi ada banyak orang, dan tiap orang ini punya karakteristiknya masing-masing, punya momennya masing-masing, nanti kita akan bahas di bagian materi juga ya. Tapi intinya mereka punya kemampuan viral masing-masing, tapi membantu maraton ini supaya lebih gampang viral lagi gitu ya. Nah, selain member, kita juga tahu kalau misalnya maraton itu sering banget ngundang guest. Dan pastinya guest yang diundang itu bukan orang yang asal-asalan gitu ya. Misalnya Om Ded pernah diundang gitu ya, terus misalnya Mas Denny Sumargo pernah diundang, terus Celos juga pernah diundang, terus siapa lagi? Mbak Erika juga pernah diundang, banyak banget gitu ya. Nah,
Jadi guest-guestnya ini akan membawa fanbase-nya mereka juga untuk nonton maraton, gitu kan? Nah, jadinya apa? Ya makin viral. Paham ya? Jadi bisa jadi si Clipper-Clipper ini, katakanlah ini ada kumpulan Clipper ya. Ada kumpulan Clipper. Oke, ini adalah, anggap aja ini semua Clippernya Marathon. Bisa jadi, ini ada orang yang sebenarnya dia cuma mau nge-clippingin Bang Reza Arab. Ini mau nge-clippingin Aloy. Ini mau nge-clippingin Om Ded. Ada lagi Clippernya Beyond, mau nge-clippingin Celos. Dan dengan keunikan masing-masing orang ini, dan juga guest-guest yang lain ya, tentunya ya. Itulah yang menyebabkan Clipper-Clipper atau konten-konten clipping dari Marathon itu bisa viral banget. Oke. Jadi pertama, secara materi sosoknya aja itu udah bagus ya. Teman-teman bayangin deh misalnya kalau gua bikin live stream tiba-tiba gitu ya. Oke. Tetap akan kalah sama live streamnya Marathon ya yang cuman boneka duduk gitu ya, cuma boneka duduk, penontonnya lebih banyak dari gua live stream. Karena apa? Karena sosoknya. Gitu ya. Nah, jadi buat teman-teman di sini ini adalah faktor pertama yang kita itu nggak bisa pungkiri terjadi. Ya, karena ada sosok-sosok hebat ini yang gampang viral lah. Mukanya muncul sedikit aja udah viral bahasanya. Tapi gue ngomong gini bukan untuk mendiskreditkan mereka ya. Malah kita itu harus terinspirasi gitu. Ada loh orang-orang yang selama ini udah sulit, susah payah membangun personal branding, brand image secara sebegitu kuatnya sehingga muka mereka muncul doang. Bahkan muka mereka nggak muncul, cuman boneka yang didudukin di meja doang, bisa banyak yang nonton. Gitu loh. Oke? Ini faktor pertama, sosok. Selanjutnya, kita bahas ke materi. Materi ini gue mau pecah menjadi dua gambaran besar ya. Yang pertama itu adalah quantity. Yang kedua adalah quality. Oke? Nah, karena maraton ini sifatnya adalah live stream yang jalan berjam-jam ya. Berjam-jam tanpa stop, oke? Jadi teman-teman udah kebayang seberapa banyak materi yang bisa di-generate dalam sekali live stream. Paham ya? Kayak contoh gue gini nih, gue bikin konten seperti ini, durasi 20 menit, ya mungkin clipping yang bisa dihasilkan itu udah puluhan. Baru dari video 20 menit. Apalagi, ya, kalau live stream berjam-jam. Oke? Jadi momen-momennya itu bakal sangat banyak. Oke? Kenapa? Karena dari durasi yang panjang ini nih, ya, lu bisa potong-potong. Ini banyak banget nih. Nah, sedangkan video gue ini mungkin cuma segini doang nih. Gitu loh. Kalau dibandingkan dengan durasi maraton. Ya, jadi nggak heran kalau konten atau clipping mereka itu nggak habis-habis, momennya nggak habis-habis. Gitu loh. Banyak banget. Misalnya, mungkin di bagian sini sampai sini ya, ada momen yang nggak bisa diklip. Nah, itulah mungkin momen boneka didudukin di meja itu aja bisa diklip. Nah, cuman asumsikan aja deh, itu adalah materi yang nggak bisa diklip. Tapi kan sisanya masih banyak nih di sini. Masih banyak nih di sini. Ini semua bisa diklip gitu loh. Paham ya? Nah, satu, materinya banyak. Nggak bisa dipungkiri, teman-teman. Ya, kalian itu pasti relate deh kalau jadi clipper. Apalagi teman-teman clipper di Clipo ya. Itu selalu bilang, kreator brand yang paling gampang di clipping adalah mereka yang materinya itu banyak. Kenapa? Karena lebih gampang nyari momennya. Karena sulit juga untuk clipper. Lu bayangin deh, di Clipo sekarang 70.000 clipper. Misalnya lu mau buka campaign, lu kreator, lu mau buka campaign, tapi materi lu itu cuma ada satu podcast 30 menit. Gimana 70.000 orang mau ngegebukin video podcast 30 menitnya lu gitu loh. Pasti terbatas angle-nya. Bandingin kalau misalnya lu udah datang ke 20 podcast, lu ada live stream juga, lu ada konten monolog juga, lu ada vlog juga, ya banyak jadinya materinya. Itu quantity. Oke, yang kedua kita akan bahas quality. Nah, pertama quality ini gue bisa tarik balik ya ke sosoknya. Jadi kita tulis juga di sini, tapi nggak akan gue jelasin lagi ya. Sosok itu juga menentukan kualitas dari clippingnya. Karena semakin terkenal si sosok ini, semakin gampang pula clippingnya ini viral. Oke, yang kedua ya ada momen. Maksudnya apa ya? Kalau di dunia live stream ya, itu sempat dipopulerkan. Gue nggak tahu siapa yang populerin ya, tapi udah pasti live streamer luar ya. Namanya adalah clip farming, di mana memang si live streamer ini sengaja melakukan kegiatan-kegiatan ya yang dia udah tahu bakal bantu ngeviralin klipnya. Entah dia pura-pura pingsan, dia joget-joget, dia naik ke atas meja, dia teriak-teriak. Kita ambil contoh live streamnya iShowSpeed deh, gitu ya. Ada momen yang dia teriak-teriak pas lagi live stream di Indonesia, minggir lu miskin, minggir lu miskin.
gue yakin itu udah pasti ada plan-nya gitu loh. Udah pasti dari timnya, ntar lu pas di jalanan lu teriak ya, minggir lu miskin gitu loh. Karena itu kalau di klip, kemungkinan viralnya tinggi. Oke, nah itu quality-nya. Jadi teman-teman, menurut gue ya, maraton itu nggak cuma durasinya banyak, durasinya panjang, tapi banyak materi-materi yang kualitasnya tinggi untuk diklip. Paham ya teman-teman ya? Karena kalau teman-teman cek ya, gue pribadi ya, gue hampir nggak pernah dan jarang banget nonton maraton langsung dari live streamnya. Tapi gue sering banget nonton maraton itu dari klipnya. Gue merasa dengan nonton klipnya aja, gue udah enjoy dan gue dapet fun-nya. Gitu loh. Kenapa? Karena momen-momennya seru gitu. Walaupun momen-momennya terpisah ya. Termasuk juga nontonin si boneka duduk di meja itu ya teman-teman ya. Nah, intinya adalah momen ini penting. Percuma sosok lu itu terkenal, tapi nggak ada momen, ya. Karena gue sering banget nih ketemu beberapa case ya. Ada beberapa sosok terkenal gue tahu ya, lagi berusaha untuk aktivasi Clipper gitu ya. Tapi nggak naik. Nah, jujur nih, gue kalau boleh berkomentar ya, konten lu itu, materi lu itu membosankan, Pak. Nggak pas gitu di clippingin. Ya, makanya mungkin lu perlu chat ke Clipo dulu deh, biar kita bantu cariin materi. Ya, nah jadi intinya momen itu juga harus ada ya, teman-teman ya. Jadi nggak cuman durasi banyak, tapi isinya kopong semua. Kayak menurut gua, maraton udah durasinya banyak, isinya seru-seru. Dan yang ketiga adalah produksi atau kualitas dari materinya ya. Ini kita ngomongin video quality-nya ya. Teman-teman, gue kemarin pernah nonton salah satu, dari klip juga sebenarnya ya. Atau dari podcastnya Bang Arab di mana gitu, gue lupa. Tapi intinya adalah dia cerita kalau biaya produksi untuk maraton itu seharinya itu tinggi banget. Dan di podcast itu dia juga bilang kayaknya kemarin maraton itu nggak menghasilkan gitu loh, nggak yang sampai untung banyak banget. Karena biaya produksinya juga tinggi. Dan kemarin itu pas ada satu episode maraton itu collab dengan siapa gitu ya, itu sempat kelihatan kalau ternyata kru di belakang ya ternyata banyak banget teman-teman. Gue juga kaget, gue kira cuman ya udah sofa, rumah, villa, kamera, dan ternyata nggak, krunya bener-bener banyak gitu, kayak udah mau syuting sinetron. Nah, ini juga menentukan ya kualitas dari clippingnya. Simpelnya gini teman-teman ya, kalau gua ngonten di sini ya benar-benar ada kamera, ini ada lighting, kita setup dengan baik ya. Ini mungkin teman-teman nggak kelihatan ini, tapi ada tim nih, ada tim yang di sini mempersiapkan ini, ada kameranya 2 biji di sini, ada lightingnya di sini, ini nggak kelihatan di kamera. Kalian cuma melihat apa, oh ini cuma Koleo ngomong di depan papan tulis. Nah, ini aja masih kalah jauh dari kualitas produksinya maraton. Gitu loh, paham ya? Nah, jadi teman-teman, kalau misalnya kalian di sini, entah kalian mau menggunakan jasa Clipper, kalian mau konten kalian di-clippingin, pastikan kualitas konten kalian itu bagus lah. Ya, jangan video-video burem atau kalian upload sekedar online podcast gitu ya. Wah, itu menurut gue susah banget untuk di-clippingin. Oke? Nah, kita masuk ke poin ketiga, yaitu brand ya. Nah, jadi gue notice sering banget, ini sebenarnya sering banget terjadi ya. Menurut gue, ya, Bang Reza Arab, seluruh kru maraton, tim maraton, mereka udah nggak perlu bayar Clipper pun orang mau nge-clipping untuk mereka. Oke, mereka nggak perlu ngeluarin sepeser pun buat Clipper, orang pun sukarela nge-clippingin mereka. Nah, cuman beberapa brand, kan ada yang tap in nih ke maraton. Entah dalam bentuk kolaborasi gitu ya, brandnya masuk, brandnya diucapin sama Bang Reza Arab gitu ya, diucapin sama siapa di dalam maraton, atau misalnya ada beberapa brand yang ngedonate gitu ya. Sesimpel itu aja. Itu juga udah bisa jadi materi klip loh teman-teman. Ya, karena gue lihat ya banyak banget klip-klip yang beredar itu, gue tahu ini clippernya itu bukan bergerak untuk maraton, tapi bergerak untuk brand yang tap in di maraton. Brand-brand ini ya mereka itu akan bayar siapa? Bayar Clipper. Oke, mereka bayar Clipper, tapi yang di-clippingin siapa? Momennya si brand ini di maraton. Jadi yang di-clippingin juga maraton juga yang di-clippingin. Paham ya teman-teman ya? Nah, walaupun mungkin menurut gue ya, ini secara jumlah kalau dibandingin dengan organiknya maraton mungkin juga nggak seberapa ya. Tapi nggak bisa dipungkiri ini juga bermain peran yang besar gitu loh. Karena kan brand yang tap in, brand yang jump in ke
trennya maraton ini kan nggak sedikit, ada beberapa brand gitu loh ya. Jadi buat teman-teman di sini, menurut gue ini juga bermain peran yang sangat besar. Coba gue penasaran deh, kalian ada notice nggak brand-brand tertentu yang sempat tap in ya, terus nyalain Clipper ya, aktivasi Clipper untuk konten atau tap inan mereka di maraton? Coba deh kalian tulis di kolom komen. Anyway, kalau brand-brandnya itu mau open campaign juga bisa di Clipo ya. Itu kita ada 70.000 Clipper siap untuk ngeviralin konten kalian. Dan juga mungkin buat member maraton, siapa tahu ada yang nonton ya. Mungkin kalau mau collab sama Clipo juga boleh. Gue siap nyediain budget untuk nge-clippingin maraton. Siapa tahu ada clipper-clipper maraton dari yang dulunya kerja clipping-clipping doang nggak dapat apapun, mana tahu ya udah gue sponsorin deh, kita bayarin ya, boleh. Nah, jadi buat teman-teman di sini, itu juga salah satu contoh ya. Kayak gue sendiri aja gue mau loh collab sama maraton ya, dan gue ngeluarin biaya gitu ya, nggak apa-apa gitu. Yang penting ada deh nyambung-nyambung ke maratonnya. Karena memang seviral itu gitu loh, dan ngeclippinginnya itu segampang itu untuk viral. Ya, jadi jangan heran kalau misalnya banyak banget clipper-clipper yang ngeclippingin maraton. Nah, terus tahu gue ya, di maraton itu juga ada UMKMD ya. Di mana produk-produk UMKM ya itu bisa dikirim ya ke maraton, terus mungkin dicobain, terus bisa ditunjukin ya di live-nya. Nah, ini juga menurut gue salah satu tap in produk, tap in brand yang ya nantinya juga bisa di-clipperin gitu loh. Entah memang di-clipping secara sukarela atau mungkin si UMKM ini merasa ya udah dari udah masuk ke maraton juga, sekalian aja aktivasi clipper. Itu kan bisa juga, dimana itu juga nantinya akan membantu menaikkan si maraton ini juga, gitu ya. Nah, jadi buat teman-teman di sini, kira-kira itu sih alasan kenapa menurut gua clipping-clipping maraton itu bisa viral. Balik lagi, menurut gua konten maraton ini sendiri adalah salah satu project yang very successful ya, dan menurut gua akan terus menjadi acuan untuk banyak live streamer ke depannya, dan juga banyak brand-brand, kreator-kreator yang mau aktivasi Clipper dan juga live stream ke depannya. Nah, kalau ada di antara kalian di sini yang mungkin brand owner atau lagi ngejalanin bisnis, gue juga sempat bikin video di mana gue bahas ya. Salah satu cara viral di tahun ini adalah aktivasi Clipper. Selain itu gue udah bahas beberapa topik lain juga di video yang satu ini. Jadi teman-teman kalau tertarik buat nonton, silakan langsung klik aja. Terakhir, jangan lupa subscribe ke channel ini supaya gue bisa makin semangat sharing ilmu-ilmu gratis seperti ini. See you on the next video.